Jadi manusia itu diutamakan, dilebihkan oleh Allah dari makhluk-makhluknya yang lain. Nih Mas Toto, di komplek kita itu sering nggak tikus kelindes mobil, ya kan? Baru kemarin aja. Baru kemarin katanya. Masya Allah, ya Pak. Itu manusia kalau sakit dijenguk, habis itu kalau sudah agak parah dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit terus diumumin Mas Arif ini keluarganya lagi sakit, terus dijenguk bawa apa? Buah. Hah? Buah. Bawa buah, bawa makanan. Giliran sakit dibawain buah, lagi gak enak malah dibawain. Ayo, bener Pak Nur. Lagi sakit dibawain, giliran sehat. Makanya Bapak Yul ini saya nggak nyinggung ini, mumpung saya lagi sehat, besok jadwalnya di program itu. Oke Pak Ji Pur, itu krem sehat atau tokseng yang enak di sekitar sini itu saya tahu alamatnya gitu. Ya, apa nunggu saya sakit dulu Mas Toto? Jangan, alhamdulillah jangan. Masya Allah. Gua aku Pak Hari itu di mana Pak Hari? Tokseng, asik. Ya silakan Mas Hari. Ya. Ya. Ya, betul. Berhubungan ayat selanjutnya kan? Ya, itu ayat-ayat Al-Quran senantiasa seperti itu, Mas Khalid. Jadi betapa Allah itu sangat bertanggung jawab. Manusia diciptakan di bumi, Allah menyediakan sarana dan prasarana. Itu Pak. Sarana untuk hidup, bekal untuk hidup, Allah ciptakan. Ya Allah, sudah ada, tinggal kita kumpulin aja. Rizki sudah terbentang di mana? Di mana-mana. Itu ya Allah. Terjemah bebasnya coba Pak dari Muzal ayat yang ke-70 biar mantap. Mantap. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Masya Allah. Jangan disia-siakan Mas Toto, Mas Arif, jangan disia-siakan. Kita itu diistimewakan oleh Allah. Jangan dibuat main-main, jangan dibuat sembarangan, Mas Bawan. Ya, betapa kita itu dilebihkan di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Masya Allah. Ini sehari Mas Wawan ganti baju berapa kali ini? 3. Hah? Ayo, batiknya ganti berapa kali itu? Masya Allah. Ayo, ya Mas Toto, sapi gambarnya kayak gitu ya, mulai dari lahir sampai mati ya kayak gitu-gitu. Ya Allah, kita kalau mau kondangan pakai batik. Terus kalau mau umroh pakai gamis. Masya Allah. Mau lebaran pakai koko. Kalau kamu rekreasi pakai celana pendek. Masya Allah. Ayo, sempurna apa enggak? Itu dilebihkan. Gitu masih berkeluh kesah apanya. Nikmatnya luar biasa. Masya Allah. Ulangi Pak Den, ini kelihatannya kok sangat mengena banget. Pelan-pelan Pak Den. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Masya Allah. Ya teman-teman. Ya. Mari pulang kampung naik apa? Naik bis ya. Naik bis. Naik kereta? Enggak dapat? Enggak dapat tiket. Pernah naik kereta tadi? Jarang naik kereta. Jarang naik kereta. Ya Allah Mas Toto. Manusia mau pindah dari satu tempat ke tempat yang lain aja dijadikan banyak sarana. Mau pesawat, mau kereta, mau di sekarang ada yang model sleeper lah, apalah. Masya Allah. Sangat dimuliakan yang namanya manusia. Allah Akbar. Itu kita harus betul-betul dengan ayat-ayat yang seperti ini. Pada gilirannya mau apa lagi sih Mas Toto? Apa nikmatnya Allah yang belum dikasih itu apa? Mau jadi presiden Mas Toto? Mau. Ngene wae enak. Ini baik. Nanti kalau jadi presiden paling kerjanya rapat sono, rapat sini, rapat sono. Emang enak rapat dulu itu. Mau Mas Baik? Masya Allah. Baik, kita kembali ke surah Al-Baqarah. Nah ini sebelum masuk, jadi kita ada gambaran betapa Allah memuliakan yang namanya manusia. Mas Toto sekarang. Wa idh qala rabbuka. Dan ingatlah Muhammad ketika Tuhanmu berfirman lil malaikati, kepada para malaikat, ini sungguh aku jahilun akan menjadikan fil ardh, di muka bumi, khalifah yaitu Adam. Qalu, para malaikat berkata, ataz'alu, apakah engkau akan menjadikan fiha, di muka bumi, man yufsidu, orang yang akan merusak dengan kekufuran dan maksiat, fiha, di muka bumi, wa yasfiku, dan dia menumpahkan, wa yasfiku dima,
dan dia menumpahkan darah dengan membunuh yang diharamkan Allah. Wa nahnu, dan kami para malaikat, nusabbihu, kami bertasbih, bihamdika, dengan senantiasa memujimu, wa nuqaddisu, dan kami mensucikan namamu, laka, bagimu. Qala, Allah berfirman, ini sungguh aku, a'lamu, aku mengetahui, malah apa yang tidak ta'lamun, kalian ketahui tentang hikmah penciptaan manusia. Baik, pada ayat yang ke-30 ini Allah menjadikan khalifah tidak disebut siapa khalifahnya, manusiakah atau yang lain, enggak. Pokoknya aku menjadikan khalifah di bumi. Nah, kemudian dijelaskan dalam tafsir dari sahabat Ibnu Abbas, sungguh Allah ketika menyampaikan firman ini kepada para malaikat, yang mana mereka di bumi berperang antara malaikat dan iblis. Karena sungguh Allah ketika menempatkan jin di bumi, mereka jin membuat kerusakan di bumi dan mereka menumpahkan darah dan saling membunuh satu sama lain.